Baik, puji Tuhan. Selamat sore saya ucapkan kepada kita semua yang ada di room ini, juga nanti yang akan ada di mengikuti siaran tunda di YouTube. Shalom, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya senantiasa melingkupi kehidupan kita. Kesempatan yang baik ini kembali kita dipertemukan di dalam IDS Sunday Service, sebuah ibadah persekutuan atau interdenominasi bagi sobat difabel, IDS Ministry, dan juga bagi yang non-difabel pun juga diundang untuk boleh beribadah pada saat ini. Mari kita manfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, untuk kita boleh bersama-sama mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Kita juga akan memberikan kesaksian hidup yang memberkati saudara-saudara kita yang lain, dan kita akan dipersekutukan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dulu. Mungkin saya minta Melisa bisa berdoa, doa pembukaan Melisa. Halo Melisa, apakah bisa berdoa? Masih di mute ya Melisa. Dalam namanya Tuhan, umat di dalam namanya Tuhan, mohon mendoa Tuhan, dalam namanya Tuhan, dengan Tuhan, orang ini Tuhan, ya Allah Tuhan, di dalamnya Tuhan, amin. Amin. Terima kasih Melisa. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Hari ini kita akan masuk di dalam sebuah penyembahan pada Tuhan. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan, dan kiranya hadirat Tuhan memenuhi setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, dan dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memanggilku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, tersusun nyembahmu, dan Tuhan kemuliaan. Biarlah kiranya hadirat Tuhan memenuhi kehidupan kita.
Tuhan. Tuhan mendekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami. Amin. Penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang hanya kemuliaan, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Amin. Biarlah hadirat Tuhan kita rasakan saat ini. Kita mau memuji, kita mau menyembah Dia, kita mau mengagungkan Dia, karena kebaikan di dalam kehidupan kita. Kita masih akan terus memuji Tuhan. Pujian yang kedua ini menyatakan bahwasanya hidup kita adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan. Kiranya kehidupan kita selalu menjadi persembahan yang berbau harum bagi Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segala
hidupku persembahkan. Amin. Biarlah kehidupan kita selalu menyenangkan hati Tuhan, selalu memberikan bau yang harum bagi Tuhan dan bagi sesama. Mari kita naikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Amin Tuhan. Inilah kehidupan kami. Kami menyembah Engkau. Mazmur 86 ayat 9 berkata, segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan. Mazmur 138 ayat 2 mengatakan, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Amin. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidup kami Tuhan, inilah yang akan kami persembahkan. Terima kasih, kami bersyukur. Jadikan hidup kami Tuhan sebagai sebuah penyembahan yang berbau harum di hadapan, sehingga kehidupan kami boleh Engkau pakai menjadi alat membawa nama harum, nama-Mu yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sebagai satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kami. Engkaulah yang membawa kami ke dalam segala jalan kebenaran dan kehidupan. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh saudara kami Edwin. Tuhan, kami percaya firman-Mu sudah Engkau taruh di dalam hati Edwin, dan Edwin akan berkata-kata melalui tuntunan Roh Kudus
supaya firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Supaya firman-Mu ini juga senantiasa mengingatkan dan mengoreksi kehidupan kami. Bagaimana kami tetap harus beriman kepada Engkau. Sebab Engkaulah satu-satunya kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan yang menuju kepada Bapa, kepada kekekalan. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami sekalian, supaya kami juga yang awal, tengah, sampai pada akhirnya hanya di dalam kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di Tuhan. Amin. Waktu berikutnya saya persilakan Bro Edwin. Shalom, Kak Stevi dan Kak Melisa. Terima kasih waktunya ya. Shalom. Terima kasih doanya buat saya, Kak Stevi. Oke, pada kesempatan sore hari ini senang sekali saya dipercaya sama Kak Stevi ini ya untuk membawakan renungan sore hari ini ya. Untuk sore hari ini tema renungan adalah Tuhan Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup. Maksud dari tema ini adalah pemberitahuan kepada kita cara untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberikan rahasia kepada kita cara untuk memperoleh hidup yang kekal di sorga. Berbicara soal rahasia, pada sore ini aku ingin memberikan contoh nyata ya. Ada 2 buah rahasia yang berhubungan dengan 2 merek terkenal ya. Betapa mereka itu sangat melindungi kerahasiaan dari merek tersebut. Yang pertama adalah Coca-Cola. Melisa sama Stevi suka minum Coca-Cola nggak ini? Omong-omong nih. Sekarang sudah mengurangi. Sekarang sudah mengurangi. Kalau Melisa sendiri masih suka minum kadang-kadang. Sekarang sudah enggak ya? Oke. Ya nih aku Kak Edin tuh dulu suka Coca-Cola, tapi begitu lihat di YouTube tuh kalau Coca-Cola itu ternyata banyak mengandung gula ya. Waduh, Kak Edin langsung secara drastis Kak Edin langsung hentikan itu. Wah, dulu rutin konsumsi itu. Terutama kalau weekend gitu ya, nonton sepak bola. Gitu ya. Oke. Ini Kak Edin mau sampaikan ini ke Kak Melisa sama Kak Stevi ini ya. Kita semua tahu kan ya, Coca-Cola ini kan salah satu merek minuman terkenal ya. Jadi pendapatannya tuh kalau di total tuh bisa sampai triliunan rupiah. Pokoknya banyak deh. Nolnya itu bisa sampai berpuluh-puluh lah pokoknya. Nah ternyata Coca-Cola ini dalam kebijaksanaannya ini punya 2 orang pemimpin tertinggi ya yang dipercaya memegang resep rahasia. 2 orang ini dilarang melakukan perjalanan dalam 1 hari yang sama-sama. Jadi misalnya nih, Kak Edwin sama Kak Stevi dipercaya Coca-Cola, kita pegang rahasia. Nah pada hari yang sama ini saya sama Kak Edwin sama Kak Stevi ini nggak boleh keluar. Harus salah satu nih, misalnya Kak Edwin mau ke Kediri hari Senin. Kak Stevi hari Senin itu full 1 hari harus di kota Surabaya, nggak boleh kemana-mana. Mencegah kalau sampai ada apa-apa gitu. Saking ketatnya ya rahasia itu supaya nggak sampai istilahnya kalau ada apa-apa sampai salah satu kena celaka atau apa kan ada resiko kan, nggak ada yang istilahnya memegang kunci resep itu kan. Sama juga ada satu lagi, Kak Edwin sama Kak Stevi atau 2 orang pemegang rahasia Coca-Cola ini resepnya ini nggak boleh ada dalam satu penerbangan yang sama. Sampai segitunya ya. Dokumen Coca-Cola sendiri itu resepnya sendiri itu gosipnya itu ada disimpan di sebuah bank
di kota Atlanta, di Brankas Bank ya. Sempat juga tuh di tahun 2015-an ya, atau mungkin 2014, itu salah satu petinggi Coca-Cola itu dipenjara karena ingin membocorkan resep rahasia Coca-Cola itu ke kompetitor Pepsi. Kak Melisa pernah dengar Pepsi ya? Itu rivalnya Coca-Cola yang warna biru itu, Kak Stevi ya. Untungnya Pepsi itu baik. Dia tidak mau terima resep rahasia itu sehingga si pemberi resep rahasia itu dipenjara akhirnya. Padahal cuman dihargai sekitar 21 miliar itu. Ya sekitar 1,5 juta dolar lah. Cuman Pepsi masih punya etika bisnis, mereka tolak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kesukaannya Kak Edwin ini, Kentucky Fried Chicken. Kalau ini Melisa suka nih kalau ayam goreng ini, fried chicken ini. Makan fried chicken. Pasti suka. Suka ya. Ya, sama juga. Ini kalau Kentucky Fried Chicken ini 2 orang juga yang megang. Cuman ada sedikit unik. 1 orang pegang setengah rahasia, 1 orang pegang setengah rahasia. Jadi resep dari Kentucky Fried Chicken itu tidak diolah dalam satu tempat. Tapi ada 2 tempat yang mengirimkan resep. Baru setelah itu digabungkan pada setiap outlet. Wah, sangat unik sekali ya. Bocorannya, resep rahasianya itu ditempatkan dalam sebuah tembok beton setebal 60 cm, dijaga 24 jam. Ini luar biasa ini. Betapa 2 merek terkenal ini benar-benar menjaga rahasia. Supaya jangan sampai resep mereka itu dicuri oleh orang lain ya, atau kompetitor ya. Nah, dari 2 contoh di atas ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa 2 merek tersebut sifatnya eksklusif ya. Mereka tidak ingin orang lain mendapat bagian atau istilahnya dapat berkat lah dari 2 merek tersebut. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus secara gamblang, secara terbuka, secara jelas memberitahukan resep atau jalan ke surga, jalan kepada Allah Bapa. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Minta tolong Kak Stevi untuk baca, Kak Stevi. Ya. Yohanes 14 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Nah, di situ sangat jelas sekali ya, Kak Melisa, Kak Stevi, betapa Tuhan Yesus memberikan kunci kehidupan kepada kita untuk bisa mulai kehidupan kekal di surga ya. Tidak seperti 2 merek yang tadi yang menyembunyikan, yang merahasiakan kesuksesan mereka atau resep mereka ya. Tugas kita hanyalah percaya, memiliki iman percaya akan ucapan Tuhan Yesus. Sebab ada tertulis dalam Yohanes 6 ayat 29. Ini Kak Edin bacakan ya, saya bacakan ya. Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Amin. Dalam hal ini Dia, yang dimaksud Dia dalam ayat ini adalah Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus ya. Renungan pada sore hari ini saya bawa sebagai pengingat atau penguat ya, untuk iman kita. Bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, dan Anak Allah yang hidup.
Saya tahu Kak Stevi, saya pun juga Kak Melisa namanya masih muda ya. Kadang ada banyak pergumulan, banyak juga mungkin dengar-dengar dari teman atau ajak-ajakan lain dari agama lain yang mungkin istilahnya kita dinamika ya hidup dalam masyarakat ya, tentu kita juga banyak bertemu dengan rekan-rekan yang non-Kristen. Ya mungkin saat ini timbul pertanyaan, siapa Tuhan Yesus itu? Dalam diri kita ada pertanyaan, Tuhan Yesus itu siapa? Dengan segala kerendahan hati, saya undang saudara untuk membuka Yohanes 13 ayat 9. Dan dilanjut dengan Yohanes 12 ayat Yohanes 13 ayat 9. Yohanes 13 ayat 9. Sudah Kak Melisa, sudah ketemu ayatnya? Yohanes 13 ayat 9. Sudah ketemu Kak Melisa? Kak Edwin tunggu kalau belum ketemu. Yohanes 13 ayat 9. Ayat ke-9. Bagaimana? Kak Melisa sudah ketemu? Masih di mute, Melisa. Oke. Minta tolong di ketemu ayatnya, Melisa. Nah, apa? Kak Edwin tunggu. Ya, udah. Saya bantu extra mute. Oke. Saya bacakan Yohanes 13 ayat 9. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Disambung dengan pasal yang sama, Yohanes 13, tapi kita ke ayat 12 dan 13. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, dari sini secara jelas ya, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Semoga dengan pembacaan 3 ayat ini, terutama penekanan di ayat 13 ya, kita semua semakin dikuatkan imannya. Sebab dari sekian banyak perkataan yang Tuhan Yesus sampaikan, menurut saya ini adalah perkataan paling absolut. Perkataan yang benar-benar tajam ya. Sebuah pengakuan akan diri Tuhan Yesus sendiri yang adalah Tuhan. Dan juga juru selamat umat manusia. Sekian renungan dari saya. Saya berharap renungan saya yang singkat ini dapat memberikan kekuatan, pengingat kita bahwa Tuhan Yesus adalah Raja, Anak Allah yang hidup, dan Tuhan untuk kita semua. Terima kasih Kak Stevi. Amin. Mungkin langsung bisa ditutup dalam doa firman. Mari kita satukan hati, bersama-sama kita berdoa. Shalom, selamat sore Allah Bapa, yang Maha Kudus Allah Israel, Tuhan Yesus dan Allah kami Roh Kudus. Ampunilah dosa kami semua, Edwin Mantoro, Stevi, David, Jonathan, dan Melisa, Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu, Tuhan Yesus, pada sore hari ini bersyukur, saya bersyukur Tuhan, atas kesempatan kami bisa bersama-sama melakukan pujian,
Dan saya juga Tuhan Yesus percaya melalui Steffi Tuhan Yesus untuk membawakan firman pada sore hari ini. Saya bersyukur Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus juga memberikan kelancaran sampai acara ibadah ini bisa selesai sampai akhir Tuhan Yesus. Dan kami berharap dengan segala kehendak hati kiranya Roh Kudus tetap hadir dalam hati pikiran kami. Kiranya apa yang saya sampaikan pada sore hari ini dapat bersemayam abadi dalam hati dan pikiran dan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bro Edwin untuk sharing renungan firman yang sangat memberkati kita. Dan tadi dikatakan juga sebagai pengingat ya. Dan juga peneguh bagi iman kita. Supaya kita jangan pernah goyah untuk beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat umat manusia. Nama Tuhan. Amin. Ya, Melisa. Film itu adalah anak-anak. Film itu adalah Kenapa, Melisa? Film itu adalah anak-anak. Hidup adalah kesempatan. Oh ya, hidup itu kesempatan ya untuk bisa percaya pada Tuhan ya. Ya. Melisa percaya kan bahwasanya nanti Melisa akan bersama dengan Tuhan Yesus dalam kekekalan, percaya ya? Amin. Nama Tuhan. Ya, jadi itulah berkat firman Tuhan yang ya, hari ini. Kiranya itu boleh makin meneguhkan kehidupan kita, dan kita juga mau bukan hanya diri kita sendiri yang menikmati bisa percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kita harus sharingkan itu kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang mungkin belum pernah mengenal nama Yesus. Kita harus saksikan, tapi bukan hanya menyaksikan lewat tutur kata kita, tetapi kita harus menyaksikan melalui sikap hidup kita yang memancarkan terang kemuliaan Kristus. Di nama Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Saya akan berikan pengumuman, yaitu yang pertama ada laporan keuangan ya, BPS Ministry. Saya akan tampilkan. Ya, laporan keuangan BPS Ministry. Saldo per tanggal 11 Desember 2021 yaitu sebesar 753.000. Kemudian ada beberapa pengeluaran, ada 2 pengeluaran. Yang pertama, kuota internet untuk sobat difabel pada tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp50.000. Kemudian hadiah kuis Natal secara total 26 Desember 2021 adalah Rp250.000. Sehingga sisa saldo yang ada saat ini pertanggal 23 Januari 2022 adalah sebesar 453.000. Bagi saudara-saudara yang ingin berbagi kepada sobat difabel ataupun ingin mensupport pelayanan ini, bisa berbagi dengan kami, yaitu bisa mentransfer melalui rekening BCA atas nama Daniel Indra Jonathan dengan nomor rekening 822 0437 460. Terima kasih bagi saudara-saudara yang sudah berbagi dan mensupport kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita juga akan mendoakan beberapa pokok doa. Bentar.
Mungkin Melisa ada yang mau didoakan? Leave, Steffi. Oh, Melisa. Oke. Oke. Teman-teman sudah ini ya, lewat permohonan doanya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa, bersyafaat, sekaligus juga memohonkan berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kebaikan-Mu. Kau begitu luar biasa menyertai kehidupan kami. Dan Kau kembali mengingatkan kami dan meneguhkan kami bahwasanya iman kami harus tetap teguh di dalam Engkau. Sebab Engkaulah satu-satunya juru selamat kami yang bisa membawa kami ke dalam kekekalan, dalam kerajaan surga. Sebab Engkau sudah menyediakan banyak tempat bagi kami, tempat yang maha indah, tempat yang maha mulia, di mana tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi penderitaan, semuanya berbahagia bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk janji yang pasti yang Kau berikan bagi kami, agar kami tetap setia dan taat di dalam Engkau Tuhan. Supaya kami juga mau tambahkan kepada iman kami pengetahuan sampai kepada kasih akan semua orang Tuhan. Kiranya dari Tuhan mancarkan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau meneladani Engkau, sebab Engkaulah teladan yang sempurna. Kami mau hidup di dalam kebenaran, kami mau hidup di dalam kekudusan-Mu. Sebab tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami bisa sempurna dan kudus seperti Engkau, bahkan Engkau memberitakan kami supaya kami boleh jadi kudus dan sempurna seperti Bapa kami yang ada di surga. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan. Saat ini Tuhan, kami berdoa bersyafaat masih untuk bangsa negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, seluruh aparat keamanan, dan semua pihak yang terkait di dalam pemerintahan, baik pemerintahan tertinggi sampai dengan pemerintahan yang terbawah di kalangan masyarakat, RT RW. Tuhan menyertai, memberikan hikmat supaya mereka juga Engkau pakai Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Berikan rasa takut akan Engkau supaya mereka boleh memiliki integritas di dalam jabatan yang diemban oleh mereka, yang dipercayakan kepada mereka. Sehingga apa yang dikerjakan, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka katakan, itu juga boleh membawa dampak yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami berdoa juga tim medis yang tetap bekerja ekstra. Beberapa hari ini Tuhan, kami juga melihat adanya kenaikan lagi COVID-19, terutama dengan varian yang terbaru, bahkan juga ada prediksi varian-varian yang lain yang lebih berbahaya juga akan segera menyusul. Tuhan, kami tidak akan takut Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang akan menjaga kehidupan kami. Tapi kami juga harus taat dengan protokol kesehatan yang ada Tuhan. Supaya kami juga saling menjaga satu sama lain Tuhan. Dan mengucap syukur Kau menyertai proses vaksinasi, terutama vaksinasi booster yang ketiga Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Juga memberikan edukasi-edukasi yang baik bagi kami, supaya kami juga boleh mengikuti segala arahan, peraturan dari pemerintah yang baik bagi kami sekalian Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang berdoa untuk keamanan negara kami. Tuhan, untuk memberikan kekuatan bagi aparat keamanan kami dan menjaga negara kami dengan sebaik-baiknya. Engkau singkirkan segala rong-rongan, segala hasutan-hasutan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Tuhan untuk membelot, untuk makar terhadap bangsa ini. Tuhan tolong ampuni mereka, gagalkan segala rencana mereka dan kembalikan mereka kepada jalan yang benar Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk para korban yang mengalami
bencana alam, Tuhan, kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu, supaya mereka tetap bersyukur dalam segala keadaan, supaya mereka juga didistribusikan bantuan dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya, supaya mereka juga boleh mengalami sedikit kelegaan, ya Tuhan. Serahkan mereka semua dalam tangan-Mu, setiap anak-anak-Mu, setiap sobat difabel dalam masalah apapun, mungkin dalam pergumulan kehidupan mereka, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dan dalam setiap aspek kehidupan. Tuhan yang akan menjadi penolong kami sekalian, Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menyertai kami, akan menjadikan kami untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan besar di dalam kehidupan kami. Pekerjaan-Mu, ya Tuhan, yang ada di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih, Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh gereja-gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh senantiasa, boleh bersekutu satu dengan yang lain, untuk kami nantinya boleh menjadi tubuh Kristus yang satu, yang siap menantikan kedatangan-Mu, Tuhan. Tolong kami, jika mungkin ada perbedaan-perbedaan, Tuhan tolong, supaya kami tidak saling menghakimi satu sama lain, tapi kami boleh saling membangun, saling menasihati dengan kasih tentunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami juga berdoa para misionaris, para penginjil, para gembala, dan seluruh hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, di dalam kondisi apapun, baik di kota, di desa, di pedalaman sekalipun, pelayanan misi terhadap suku-suku yang masih terasing, ya Tuhan. Kami juga menyerahkan, memberikan kemampuan, kekuatan kepada para hamba-hamba-Mu, untuk Injil boleh disampaikan ke seluruh pelosok di daerah, di negeri kami tercinta Indonesia, Tuhan. Bahkan yang ada di luar negeri, yang ada di benua Afrika, dimanapun, di benua Eropa, Amerika, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, juga yang ada di benua Asia, benua Australia, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, supaya nama-Mu saja yang dipermuliakan, supaya setiap orang boleh percaya kepada Engkau dan tidak binasa, Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk ibadah-ibadah daripada gereja-gereja-Mu, baik yang masih secara online ataupun yang sudah secara onsite, kiranya boleh menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, dan kami saling menjaga satu sama lain. Dan yang masih online, kiranya diberikan kekuatan untuk tidak bosan, ya Tuhan, untuk tetap memberikan yang terbaik, untuk tetap menghormati Engkau walaupun dalam ibadah online, Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan, yang menyertai kami. Tuhan, saat ini izinkanlah kami merendahkan diri ke hadapan-Mu. Tuhan, Kau lihat umat-Mu. Saya percaya Tuhan nantiasa memberkati kehidupan kami. Bukan hanya memberkati secara yang jasmani, tapi seluruh berkat surga, seluruh berkat ilahi itu Kau berikan bagi kami, ya Tuhan. Kami akan menerima berkat-Mu, Tuhan, yaitu berkat kasih Bapa yang kekal, berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya yang akan menyertai kita sekalian hingga Maranatha, hingga kedatangan-Nya. Kami mengucap syukur dan kami menerima berkat-Mu, tapi kami juga tidak lupa akan menyalurkan berkat-Mu ini. Kami mohonkan berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu menyertai kami dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat. Puji Tuhan. Amin.